Allah, istighfar Pak. Saya disumpah pocong pun berani saya. Nggak ada ini. Gila. Saya nggak tahu kok Gini, tiba-tiba di secara situ, logika, Pak. kenapa ini kain kafan ada di sini? Bahkan kain kafan ini seperti bekas ritual, ada darah, bercak darah di sini. Saya mana tahu ada di sini. Ajab. Kalian yang kena ajab. Kalian yang tega. Udah tahu anak saya kondisi seperti ini, kalian malah seperti ini, kalian nuduh-nuduh saya. Ada aja kalian. Gak usah lah kalian cari masalah sama saya. Itu namanya kalian memperpanjang masalah. Ya kan kalau bisa kan dengan kondisi seperti ini kalian malah nuduh-nuduh. Ya saya kan berarti dalam keadaan berduka, malah kalian seperti ini. Gak usah kebanyakan. Ini kan anak saya. Kalian gak usah jadi panjang lebar. Nanti kalian berurusan sama saya lebih panjang lagi, nanti lebih bahaya. Lebih baik kalian keluar aja deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman yang bernama madu, yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang pernah berpikir. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, jadi di sini Mas Ri menyediakan yaitu madu ruqyah burda, yang mana pada dalil tadi di surah An-Nahl ayat 69 menjelaskan tentang keistimewaan dari madu. Apalagi madu ruqyah burda dari Mas Ri ini sudah dizikiri, sudah disolawati dengan sholatul burda. Bahkan di sini telah didoakan oleh anak yatim piatu, yang mana insya Allah barokah manfaatnya itu lebih luar biasa lagi. Jadi di sini bisa mengobati segala penyakit, berbagai penyakit medis maupun non medis, karena memang madu ini yang mana obat yang dianjurkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Dan gitu di sini saya menjual parfum, ya. Sini minyak wangi kasturi, sahabat. Di sini ada berbagai macam warna, yang mana wangian-wangian ini, sahabat, ini yang sering saya pakai. Nah, dan di sini ada berbagai pilihan variasi warna, sahabat, ya. Jadi ini sunnah apabila digunakan untuk beribadah. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin memesan parfum ini dan juga madu ruqyah burda ini, hubungi saja di nomor admin di nomor yang di bawah ini. Jadi ini gimana Pak? Saya nggak tahu itu barang dari mana itu. Ya nggak mungkin ada di situ. Nggak tahu saya. Dibuka. Ini dipakai digalungin. Jadi kamu kena apa-apa nanti. Bismillah. Pak, jujur aja lah Pak. Jujur aja, ini pasti punya Bapak ya. Saya nggak tahu ini barang siapa. Tiba-tiba ada di situ. Ya nggak mungkin. Siapa toh yang naruh situ? Ya nggak mungkin lah. Pasti punya Bapak nih. Kau cengkal kali kok ya. Udah dibilangin nggak ada. Ini yang satu ini, Mas Re. Kok
lain sendiri nih. Dari tadi kok nuduh-nuduh saya enggak ini. Ini ya dengerin ya Pak. Ini nggak mungkin. Ini ada di sini kalau nggak punya bapak. Ini kan rumah bapak. Saya nggak tahu. Allah. Benar. Ya nggak mungkin lah. Konyol lah Pak. Allah. Istighfar Pak. Saya disumpah pocong pun berani saya. Nggak ada ini. Gila. Saya nggak tahu kok tiba-tiba di secara situ, logika, kenapa ini kain kafan ada di sini? Bahkan kain kafan ini seperti bekas ritual, ada darah bercak darah di sini. Ya saya mana tahu ada di situ. Nggak tahu, bukan punya saya tuh. Di sini Nggak tahu saya. ini bapak kok bilang nggak tahu, sedangkan posisi kain kafan ini ada di rumah bapak. Kenapa bapak nggak tahu? Saya nggak tahu. Bukan punya saya. Berani saya sumpah pocong nggak, Mak. Bukan punya saya. Nggak tahu saya. Pak, gini aja lah Pak. Bapak jujur aja udah. Nah, Bapak jujur aja, ini pasti punya Bapak. Di antara semua ini yang paling cengkal ini Mas Rey. Dari tadi nih. Kok Enggak, kalian saya kayak ingin gitu? memastikan Pak. Saya ingin memastikan bahwasannya ini, ya kalau memang ini punya Bapak, ya udah bilang aja ini punya Bapak. Kamu saya sudah datang kemari bukan saya suruh seperti ini. Kok malah kayak gitu? Allah. Sumpah pocong saya berani, bukannya saya ini. Astagfirullah. Pak, bukan masalah sumpah pocong Pak. Saya ingin tahu ini punya Bapak atau bukan. Bukan. Ya kan? Bukan. Tapi nggak logika sih sebenarnya kalau memang ini bukan punya bapak. Apalagi bapak tadi apa? Bahasa apa? Sumpah pocong Mas. Saya berani sumpah pocong karena ini memang bukan punya saya. Nih Pak, dengerin ya Pak. Yang namanya sumpah pocong itu nggak pernah dianjurkan. Dalam syariat Islam itu nggak ada sumpah pocong. Biar kalian yakin ini bukan punya saya. Tiba-tiba di situ kok mana saya tahu. Ini anaknya nih. Coba innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Pak, jujur aja Pak. Bapak jujur aja Pak. Jujur aja, bilang aja. Bilang aja. Kalau emang ini benar punya Bapak, Bapak ngomong. Bukan punya saya, bukan. Bukan. Pak. Karena bapak sekarang udah meninggal. Ya berarti memang udah ajalnya. Mana lagi Mas ini? Udah Masa? gini. Iya, gini. Ya Allah, saya nggak tega juga di posisi seperti ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa kain kafan ini ada di sini? Ini menjadi barang bukti loh Pak. Ini kecurigaan kami loh. Kenapa Bapak nggak tahu dengan ada kain kafan di sini? Ini bisa-bisa Bapak ada unsur sangkut paut atas meninggalnya anak kandung Bapak sendiri. Ya, berarti Betul Pak kan? Gimana bro Bapak? Betul kan Pak? Saya nggak tahu. Nah. Coba. Udah lah Pak. Jujur aja lah Pak. Karena bukan apa, kita ini ingin tahu kebenaran, bukan kebohongan. Udah, jelas. Karena Bapak ini memang saksi dari warga sekitar Pak. Ini termasuk sepentuakan di sini. Jadi Bapak di sini nggak usah ngelak lagi Pak, gitu. Udah, ngomong aja Pak. Ini udah bukti loh, bukti bagi kami ini. Apa yang seperti ini? nggak ada itu, nggak ada. Ini saya nggak tahu tuh barang siapa itu. Pak jamnya kagak sini. Kekerasan Pak. Kita santai. Kok kalian enak aja nuduh-nuduh, bukan barang saya. Udah, itu. kita santai dulu. Saya nggak tahu ada di situ kok. Sekarang gini Pak, ini sekarang jasad anak Bapak sudah di depan sini. Bapak masih nggak mau ngaku juga. Saya depan gini loh Pak, saya saran Bapak udah bertobat sama Allah. Emang Bapak pelakunya. Karena udah jelas loh Pak, ini kan kafan siapa lagi? Jadi apa sih? Logika nggak ada kain kafan di rumah? Logika nggak, itu pertanyaannya? Logika nggak kira-kira? Betul Pak, nggak logika kan? Ya memang ya yoga lah. Nah, kan? Nggak logika Pak. Apalagi diambil dari kuburan itu. Nah, kan dari kuburan. Bakterinya itu. Udah jelas-jelas Pak. Coba Bapak lah. Jadi nggak tahu gitu. Ah, ini Pak Randy ngomong Pak Randy. Pak Randy gimana? Kenapa kain kafannya ada di sini Pak Randy? Pak Randy ngomong. Nggak tahu saya nggak tahu. Tiba-tiba di situ kok. Ini yang ngada-ngada ini. Dia yang ngada-ngada itu. Pak, Nggak mungkin ngada-ngada saya Pak. Buktinya di sini kok ngada-ngada. Kayak mana ngada-ngada? Logika lah Pak. Bapak kan masih punya akal untuk berpikir. Bapak berpikir. Istighfar Bapak. Udah, kalau dia udah seperti ini udah biar aja. Gak usah kalian sibuk kali.
tinggal panggil warga. Kok kalian malah kain kapan nggak ada? Itu enak ya bapak, ini anak bapak meninggal nggak sedih, itu kan logika nggak? Bapak itu Ya nggak kan, ada rasa sedih gitu. Kan udah saya bilang saya udah pasrah sama dia, karena memang dia ngelawan, durhaka dia ini. Gini Pak, ini maaf nih ya, saya udah mulai curiga sama bapak nih. Ini jangan-jangan nih bapak nih. Ini saya tahu maksudnya apa, ya. Bener emang kata warga sekitar, ini bapak ini untuk numbalkan. Udah, jangan kamu pegang, letakkan aja situ. Udah, Pak. Jangan kamu pegang, Udah. letakkan aja situ. Letakkan aja situ. Maksudnya apa? Enggak, saya mau tanya. Ini tujuan bapak ini pasti enggak nih. Nggak tahu ini tak punya siapa. Saya nggak tahu mana ada saya taruh situ. Udah Pak, bapak jujur aja. Tiba-tiba di situ kok. Ada Tiba-tiba aja. tring gitu kan nggak mungkin Pak. Ya saya mana tahu, kan saya bilang saya berani sumpah pocong. Gimana netizen? Menurut tanggapan netizen gimana? Bapak ini sudah jelas-jelas ini terbukti di sini, namun bapak ini malah menantang sumpah pocong. Lihat padahal kondisi anak seperti ini, orang tua kandung, masa ndak sedih lihat posisi anak seperti ini? Gimana menurut netizen gimana netizen? Apa kayak gini nih? Allah. Stipar Pak. Udah, ini nggak ada apa-apa ini biar aja sini, mungkin terletak di situnya itu. Mana mungkin itu entah kain-kain apa itu. Kalian ngada-ngada saja kalian. Ini memang agak cengkal kali nih. Kalian suruh datang kemari itu bukan seperti ini mau saya. Masuknya ya dilihat biar warga ini nggak ada sangka enggak. Kok malah kalian nuduh kayak gitu. Gini Pak. Jadi keluhan warga itu sesuai apa yang kami lakukan di sini Pak. Jadi laporan warga itu ya, nih ya, laporan warga itu kemari itu warga itu bilang kalau bapak ini melakukan hal-hal yang seperti itu. Nyatanya kami datengin itu memang benar Pak. Warga yang mana orang? Ya warga di sini banyak Pak. Sebagian ada warga bilang memang dia ngelawan, kok teman-teman saya aja bilang. Ya teman-teman bapak, tapi warga sini kan yang tahu apa keseharian bapak. Ya mungkin dia nggak senang sama saya itu. Udahlah Pak, bapak jujur aja lah. Bapak jujur aja udah. Saya curiga sama bapak karena dari laga-laga bapak ini udah rasa takut gitu untuk disalahkan. Kok takut macam mana? Saya bilang saya berani sumpah pocong kok. Ya kan itu kan cuman ini aja, cuman kata-kata aja yang hanya melontarkan dari mulut. Kalian itu kan berdasarkan kata orang, mana ada. Jadi kain kafan itu buktinya apa Pak? Itu mana saya tahu, mungkin aja bisa tiba-tiba entah dari siapa, entah dari mana. Saya bukan punya saya itu. Ngada-ngada aja. Kalau memang bukan punya bapak, jadi ngapain diletak di situ Pak? Kok Mas Rey? Ini teman Mas Rey aja yang selalu apa ini? Selalu Gini Pak, ini santri saya, udah. Dia tuh dia malu, siapa nggak emosi kalau melihat sudah jelas-jelas buktinya ada di situ tuh kain kafan. Secara logika kan nggak mungkin dah. Itu yang pertama. Yang kedua, di kondisi seperti ini, bapak ngerasa kayak biasa aja. Seakan-akan kayak nggak ada masalah. Kan gitu. Lalu yang ketiga, wajah bapak itu seperti kayak ketakutan gitu loh. nggak ada. Saya udah pasrah memang sama ini, nggak ada. Udah pasrah saya. Dia memang lawan kali. Teman-teman saya pun bilang, mana ada. Kalian itu kan kena fitnah kalian. Pak gini ya, nih saya maaf nih Mas. Bapak tuh Pak, yang namanya seorang ayah itu di mana-mana dia kehilangan seorang anak itu sedih Pak. Kalau bapak enggak seneng. Saya kan makanya ngono gitu Pak. Saya makanya nggak seneng. Makanya saya biasa saja karena dia memang ngelawan dia. Gini Pak, orang tua itu kalau bisa ya Pak, orang tua tuh memaafkan Pak. Mau gimana pun sikap anaknya, mohon dimaafkan. Karena kesalahan itu mungkin orang tua yang bisa memperbaikinya Pak. Pak Randy, banyak Pak kali Randy, ceritamu. Pak Randy, dengar Pak Randy, sabar agung ya. Pak Randy, jangan sampai Allah tuh murka sama Pak Randy. Jangan sampai Allah itu menurunkan azab sama Pak Randy. Apalagi Pak Randy sekarang ini menantang sama yang namanya azab sumpah pocong. Naudzubillah. Sumpah pocong ini bukan sumpah yang main Pak Randy. Sumpah pocong ini sumpah yang sangat sakral. Bukan sumpah yang untuk main-main. Kalau memang Pak Randy bersalah, Pak Randy ngaku, minta ampun sama Allah. Kasihan anak bapak Pak Randy. Si Bian ini kasihan, lihat ini.
Gimana Pak Randy? Nggak ada itu mas. Kalian mengada-ngada aja kalian. Mana ada pula saya mengorbankan anak, enggak aja. Ya saya biasa aja karena saya merasa dia tuh ngelawan itu. Udah Pak, istighfar aja lah Pak. Biasa aja, nggak mungkin lah seorang orang tua kehilangan anaknya tuh biasa aja Pak. Ini kasihan loh Pak. Allahu Akbar. Netizen juga ngelihat kan. Bapak ini sama sekali nggak peduli. Saya tuh bingung gitu. Terjadi misalnya ini sih ya, netizen sahabat-sahabat ya. Ini terjadi pada saya, ya Allah, nauzubillah ya Allah. Jangan sampai ya Allah. Ya Allah, kasihan ya Allah. Maka sekali lagi sadar Pak, jujur. Saya ingin jujur aja. Allah, ini udah kayak gini gimana? Loh Pak, saya minta tolong Bapak jujur aja udah. Karena nggak ada lagi hal yang bisa kita lakuin selain Bapak itu jujur. Kasihan ini toh Pak, anaknya Pak. Kasihan. Gini aja lah. Ini kan udah tahu kalian udah nggak ada nyawanya lagi kan anak saya. Kok mesti banyak kali lah, banyak kali bicara kalian. Ya udah tinggal dikuburkan, kita panggil masyarakat. Allah kan Pak. Selesai. Untuk apa lagi diperpanjang-panjang? Orang memang udah sakaratul maut. Jadi untuk apa kalian lari kok ada kain pocong di situ? Saya nggak tahu itu. Bukan punya saya itu. Gini Pak, Bapak ngomongnya enteng banget ya kan. Bapak ngomongnya enteng kali. Ya tinggal kubur, tinggal ini, tinggal itu. Ya Allah Pak, gimana itu posisi ya Bapak seperti itulah, seperti anak ini. Gimana Bapak terima nggak? Bapak ikhlas nggak digituin? Gitu pertanyaannya Pak. Jadi masalahnya saya nggak ingin mempermasalahkan yang lain. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah itu benar? Bapak jujur aja sama saya. Saya itu nggak perlu banyak bicara sebenarnya. Saya cuma ingin Bapak itu jujur, udah. Udahlah gini aja. Ini kan anak saya. Iya saya tahu. Nah, ini anak saya, ini hak saya. Nah, kalian nggak usah banyak bacot, biar saya selesaikan, biar saya kuburkan. Nah, saya panggil masyarakat. Udah selesai urusan kita. Kalian gak usah perpanjang urusan sama saya lah. Payah nanti jadinya. Udah. Ya, maksud payahnya jadinya itu maksudnya gimana Pak? Payah jadinya itu maksudnya Bapak ngancam kami gitu? Gini loh Pak, gini. Ya walaupun ini anak Bapak ya, tapi masalah ini tetap harus diusut Pak. Iya Pak. Karena dari sini saya sudah mendapatkan kecurigaan. Oke, ini sudah meninggal. Yang kami takutkan ada korban lain nantinya Pak. Jangan sampai Allah tuh menurunkan azab gara-gara perbuatan Bapak yang sekarang ini gitu. Alhamdulillah. Alah udahlah, nggak urusan kalian. Ini anak-anak saya, hak saya, biar saya yang ngurus ini semua. Ngapain pula kalian ikut-ikut campur ah? Kemauan saya bukan seperti ini kalian. Terus nambah-nambah masalah. Terakhirnya kalian yang nyari masalah sama saya nanti. Ini anak saya. Gak usah perpanjang lah urusan sama saya. Udah. Kemauan saya bukan seperti ini. Iya Pak, tapi cara memperlakukan Bapak itu kepada anak Bapak ini salah Pak. Saya ingatkan sekali lagi, cara memperlakukan Bapak melakukan kepada anak Bapak ini salah Pak. Salah. Di mana salahnya? Contoh kecil aja Pak, saya kasih tahu. Bapak sama sekali tidak ada turut prihatin gitu, sedih. Ya Allah Pak, bahkan Bapak di sini ya udah kubur aja. Ya Allah Pak. Yang saya takutkan, benar kata Mas Ri. Takutnya ini bakalan ada korban selanjutnya Pak. Jadi saya tak tolong Bapak tuh jujur aja sama kami. Jujur aja. Bilang aja seadanya aja Pak. Jangan dibohong-bohongi. Lebih baik Bapak tuh jujur. Walaupun pahit tapi lebih baik jujur. Itu aja. Jujur yang penting. Mau jujur kayak mana lagi Mas? Saya pun udah bilang, saya berani sumpah pocong.
Saya nggak takut tuh sama ajab-ajab sumpah pocong, karena saya merasa nggak bersalah kok. Kok kalian pula maksa-maksa saya? Karena saya bilang saya berani sumpah pocong. Nah, saya nggak takut ajab, karena saya pun nggak percaya sama ajab-ajab kayak gitu. Tapi kenapa di kondisi seperti Bapak tuh ngerasa kayak biasa aja gitu? Seakan-akan kayak nggak ada masalah gitu loh, Pak. Iya. Alasannya apa? Rasanya biasa aja gitu. Iya, alasannya apa? Coba kasih tahu kami biar kami itu bisa ngasih pendapat. Kan udah saya bilang, memang saya udah tahu anak saya ini udah mau seperti itu. Memang udah kehendak Tuhan. Ya saya merasa ya dia tuh mungkin ya karena udah saking ngelawannya sama orang tua, durhaka dia. Jadi kenapa kalian maksa-maksa saya supaya saya tuh begini-begini begitu? Nggak mungkin lah. Kalian Pak, itu kok, aduh. Bapak tuh tega Pak sama anak Pak. Bapak tuh tega. Kenapa saya bilang tega? Karena Bapak tuh nggak punya hati Pak. Walaupun anak itu kita bilang anak itu durhaka Pak, setidaknya orang tua itu punya hati Pak untuk memaafkannya Pak. Nggak gini caranya Pak, ditelantarkan seperti ini Pak. Bapak berpikir Pak. Bapak sama sekali tidak ada kayak suka duka, itu tidak ada Pak. Bahkan Bapak ya luas aja ya, kubur tinggal kubur, ya Allah Pak, istighfar Pak. Nanti kena azab Allah baru tahu rasa. Istighfar Pak. Alah, ajab-ajab. Kalian yang kena ajab. Ya Allah. Kalian yang tega. Udah tahu anak saya kondisi seperti ini, kalian malah seperti ini, kalian nuduh-nuduh saya. Ada-ada aja kalian. Enggak aja kalian. Gak usah lah kalian cari masalah sama saya. Itu namanya kalian memperpanjang masalah. Ya kan, kalau bisa kan dengan kondisi seperti ini kalian malah nuduh-nuduh. Ya saya kan berarti dalam keadaan berduka, malah kalian seperti ini. Kalian nampaknya cari masalah. Nanti lama-lama saya silap nanti ya. Tebacok saya pula nanti. Allah. Itu saya bilang terang aja. Memang kalau manusia ini, Pak, kalau hatinya itu sudah ditutupin sama sifat setan, omongan itu tidak pernah dijaga. Kalau memang Bapak tidak melakukan, kenapa kain kafan itu aja kami pertanyaan. Itu bukti keras kami. Kain kafan siapa? Itu aja. Kalau Bapak bisa menjawab dengan jawaban yang memang benar-benar masuk di logika, kami terima, Pak. Nggak kami pertanyakan lagi. Tapi jawaban Bapak apa? Malah Bapak bilang, saya nggak tahu. Jawaban seperti apa itu? Hal konyol Pak. Gini ya Pak, saya nggak takut apa yang Bapak ancam tadi kepada saya. Saya tuh nggak takut ya Pak. Saya nggak takut karena di sini saya membela yang benar, bukan membela yang salah. Ya Pak, jelas ya. Karena saya nggak mau anak ini tuh, sahabat-sahabat ya, anak ini menjadi hal yang negatif di akhirat Pak. Saya nggak mau. Karena yang saya takutkan adalah ketika Bapak melakukan hal kebohongan, itu sama saja dosa dengan Bapak, dosa di dunia dan dosa di akhirat Pak. Saya enggak takut Bapak ancam-ancam gitu, saya enggak takut. Saya punya Allah kok. Saya ngapain saya takut sama Bapak? Gimana? Coba Bapak bilang aja coba. Saya ingin tahu tentang kain yang tadi itu aja. Itu apa gitu? Coba Bapak bilang aja. Coba Bapak ngomong. Kok nampaknya kalian ini apa ya? Kayak macam udah hebat kali ilmu kalian. Kira-kira setinggi apa sih ilmu kalian ini? Kok bisa-bisanya kalian bisa melihat saya mempunyai persugihan? Sampai di mana ilmu terawang kalian rupanya? Kok bisa sehebat itu kalian? Kalian nampaknya cari masalah dengan saya. Jangan seperti itulah. Hebat kali rupanya ilmu kalian. Hah? Kamu hebat, lagi Pak. Ya? Kami tidak hebat Pak. Yang hebat itu Allah. Kami tidak ada hebatnya. Kami cuma manusia biasa Pak. Dimana kami itu semua itu perlu Allah Pak. Bukan perlu jin iblis. Tidak ada itu semuanya itu Pak. Hanya perlu Allah kami. Allah yang ada di benak kami Pak. Setiap darah daging kami, setiap darah kami mengalir lafaz Allah di situ Pak. Kami tidak takut sama Bapak. Kami takut sama Allah.
Buat apa saya takut sama bapak? Kok cuman dibacok? Siapa yang saya takut? Mau apa tadi bapak bilang? Laga ilmu. Saya enggak takut, Pak. Orang saya ada Allah kok. Udahlah gini aja lah. Kita pun gak usah ribut-ribut lah di sini. Nah, saya pun nggak mau ribut-ribut. Intinya ini anak saya, udah biar saya yang ngurus. Nah, jadi kalian nggak usah macam-macam begini gitu, udah biar saya yang ngurus. Gak usah ribut-ribut. Gak usah kalian memperpanjang urusan sama saya lah. Gak usah, betul. Nanti payah urusannya. Gini, tadi ya, saya cuman mempertanyakan. Nah, saya cuman mempertanyakan tentang kain kafan itu ya Pak. Nah, itu seperti apa Pak tujuan Bapak itu? Nah, karena di sini saya ini memiliki pandang sudut yang benar-benar nggak meyakinkan bagi saya. Karena Bapak ini seperti orang yang udah takut disalahkan. Kenapa? Karena Bapak ini kedoknya sudah tahu, kan gitu. Aku sudah diketahui. Nah, jadi di situ problem Bapak, sehingga Bapak bisa menutupi, mengkamuflase semua itulah intinya. Nah, bagaimana caranya untuk menutupi itu saya tahu Pak. Bapak nggak usah berbohong sama saya. Nah, bukan saya memperpanjang, enggak. Saya cuma mempertanyakan masalah kain kafan itu. Udah selesai. Itu aja yang saya permasalahkan. Yang lain nggak ada. Saya bukan memperbanyak masalah. Udahlah gini aja. Gak usah kebanyakan bacot. Ini kan anak saya. Kalian gak usah jadi panjang lebar. Nanti kalian berurusan sama saya lebih panjang lagi, nanti lebih bahaya. Lebih baik kalian keluar aja dari rumah ini. Ini biar saya yang ngurus sudah. Saya yang ngurus. Ini anak saya, hak saya. Kalian gak usah nuduh-nuduh saya yang kain pocong lah apa. Saya mana tahu itu ada di situ. Pak, yang namanya juga perbuatan dolim di depan mata kami. Nggak ada giga atreknya kami Pak. Sampai kapanpun kami akan mencari tahu siapa si dalang di balik ini semua. Bukan kami seudon, bukan kami nuduh Bapak. Kami mempertanyakan, Pak, ini kain kafan siapa? Kenapa Bapak di situ menciptakan aura wajah itu seperti ketakutan? Itulah yang menjadi kenapa kami memiliki prasangka buruk. Bukan berarti kami menuduh. Kami ingin mempertanyakan kain kafan ini siapa. Bahkan laporan dari warga sekitar bahwasannya ada kecurigaan di Pak Randy sendiri. Ya. Itu. Bapak tahu nggak mengenai kain kafan ini aja lah. Kalau emang Bapak memang melakukan maupun membolehkan anak Bapak ngomong aja, kami privasikan. Minta ampun sama Allah Pak. Coba Bapak bisa jelaskan nggak? Kira-kira apa yang tadi saya bicarakan tuh Bapak ngeh nggak? Nah, Bapak bisa nggak menjelaskan kain kafan ini Pak? Saya ndak panjang Pak. Saya ndak panjang buat nanya ini. Saya cuma mempertanyakan satu itu aja, udah selesai. Ini kain kafan punya siapa Pak? Nah itu doang Pak. Nggak ada susahnya, tinggal Bapak jawab iya atau tidak. Nah jangan Bapak jawab ndak tahu kayak anak-anak Pak. Saya ndak tahu. Auzubillah ya Allah Pak, jujur Pak sama kami Pak. Kalaupun seandainya Bapak jujur, insya Allah sama warga-warga tuh kami privat Pak. Dan saya di sini sama tim ya, kami privat. Jadi ini privasi Bapak. Tapi Bapak istighfar sama Allah. Bapak akui semua kesalahan Bapak. Minta ampun sama Allah. Karena kami nggak mau menyembunyikan orang yang berbohong, ya. Lah banyak kali bacotmu. Banyak kali cerita kau. Kau entah ngada-ngada aja dari tadi kau ngomongnya. Masa pula sampai segitu kalinya. Kau lagi Rey. Kau makin lama makin lantam ku tengok. Kamu itu udah saya undang kemarin itu bukan seperti ini. Ini anak saya. Biar saya aja yang ngurus. Kamu makin lama pun makin nggak beres saya tengok. Makin sama aja seperti ini temanmu ini. Pak gini ya, Pak Randy. Jadi di sini saya bukan berarti saya sok hebat enggak. Tapi sudah jelas di sini saya memiliki rasa kecurigaan kepada Pak Randy. Yang saya takutkan apa? Yang saya takutkan itu adalah, yang saya khawatirkan anak Bapak ini adalah tumbal dari Bapak sendiri. Itu yang saya takutkan Pak. Bertobat Pak, jangan sampai azab lu turun.
Dan soal azab Allah itu turun ke bapak nggak bisa dibilang pak. Nauzubillah. Jangan main dengan azab Allah pak. Pedih pak. Nah, sama aja bacotmu gitu juga. Banyak bacot kau Re. Sama kayak santrimu ini. Temanmu apa santrimu ini? Masa pula yang enggak mengada-ngada kalian ini. Udah nggak usah banyak cerita daripada nanti kupijak-pijak nanti kalian di sini. Pulang aja. Udah banyak laporan warga. Sudah banyak laporan warga yang berkata bahwasannya memang belakangan hari ini bapak ini sedikit mencurigakan perilaku tingkah laku. Bahkan sebelum kejadian ini memang bapak ini, Pak Randy, berperilaku kejam kepada si Bian anak bapak sendiri. Itu laporan warga ya Pak. Saya bukan ngada-ngada Pak. Lah warga yang mana? Ya Allah, Pak. Hampir Kalian semua warga pak. Kalau ada. memang saya nggak terjun ke lokasi ini, kalau saya ikut rombongan warga langsung kenapa rupanya? Tapi saya nggak mau, saya terjun ke lokasi, saya cek dan ternyata memang ada unsur kecurigaan gitu memang. Coba Bapak itu bilang. kalian udah fitnah itu. Kalian fitnah saya itu. Pak. Udahlah, gak usah banyak cerita lah. Udah, kalian keluar aja dari sini. Keluar daripada nanti saya emosi, kan nggak enak. Gak usah berurusan sama saya lah. Ini anak-anak saya, udah biar saya urus aja. Allah. Jadi Bapak ini nggak mau jawab pertanyaan saya tadi ya Pak. Bapak nggak mau bilang bahwasanya saya kan tadi udah bilang. Nah, saya mempertanyakan masalah kain tadi aja, udah. Tinggal apa sih susahnya, tinggal jawab iya atau tidak. Jangan nggak tahu itu bukan jawaban Pak. Bapak ini jangan sombong, ya. Jangan pernah menantang sama namanya azab. Ini secara tidak langsung Pak Randy ini sudah menantang sama yang namanya azab. Bapak sekarang ini sudah hidup sebatang kara. Apalagi anak bapak satu-satunya ini sudah meninggal. Dah. Kalau sempat Allah menurunkan azab kepada Pak Randy, naudzubillah Pak, gimana pedihnya Pak? Siapa yang mengurusi Pak Randy nanti Pak? Alah, saya nggak percaya tuh sama ajab-ajab. Karena saya bilang, coba pocong saya berani. Kok kalian nggak ngerti juga dari tadi? Udah saya bilang. Bapak di sini Pak Randy tinggal sebatang kara Pak. Kalau Pak Randy nggak mohon ampun sama Allah, Pak Randy mau minta maaf sama siapa? Kalau sempat Bapak benar-benar melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang dolim, yang lari dari ajaran Kanjeng Nabi, dari syariat Islam, kalau sempat Allah itu murka Pak, Allah turunkan azab, siapa yang ngurusi Bapak? Bapak sebatang kara sekarang di sini Pak. Hah? Itu yang Bapak pikirkan sekarang gitu. Bukan berarti saya mau sok-sok paten, bukan berarti saya seudon, bukan berarti saya menuduh. Apa faedahnya sama saya kalau saya menuduh Bapak? Alah, itu kan perasaan kalian aja. Teman-teman saya pun banyak. Kalaupun saya tinggal sendiri, kenapa rupanya? Teman-teman saya masih banyak kok yang apa. Kalian kan mendengarkan orang-orang yang nggak suka sama saya itu. Alah, banyak kali cerita kalian. Udah keluar dari sini. Buat pening aja kalian. Kalian lama-lama. Udah gini Pak Randy, gini aja ya. Ini saya sudah mengingatkan. Udah, kalau memang Bapak ingin mengurus jenazah anak Bapak sendiri, monggo silakan ya. Tapi ingat, kalau memang Bapak melakukan kesalahan ini ya pegang omongan saya Pak ya. Pegang omongan saya, ingat Pak. Azab Allah akan sampai kepada diri Bapak. Ingat, kalau memang Bapak melakukan kesalahan, azab Allah akan datang kepada Bapak. Ingat itu Pak, pesan saya. Pegang cakap saya. Ya Pak. Yuk. Oke, assalamualaikum. Oke. Yuk, kameramen. Oke Mas. Silakan lah. Yuk. Jadi sahabat ya, di sini Pak Randy tetap berusaha untuk menutupi kesalahannya. Bahkan Pak Randy itu menantang sumpah pocong, menantang sama yang namanya azab. Padahal ini naudzubillah sahabat. Mungkin sahabat bisa menilai sahabat ya, menilai dari alur yang tadi sahabat lihat, itu sudah jelas-jelas sahabat. Sudah jelas-jelas itu udah banyak banget keganjalan yang ada di diri Pak Randy, di area rumah Pak Randy. Karena saya lihat di situ memang auranya itu sangat luar biasa sahabat. Ini syukur aja tadi si Agung menggunakan tasbih ini sahabat, masya Allah. Ini karena tadi benturan energi luar biasa sahabat. Karena rumah ini pemilik rumah ini si Randy tadi salah satu orang yang memiliki perjanjian dengan sebangsa iblis sahabat. Jadi sahabat-sahabat, jika sahabat-sahabat ingin memesan tasbih ini sahabat ya, Bismillah. jadi pakai aja. Jadi jika sahabat ingin beli tasbih ini,
Jadi cara menggunakannya juga boleh seperti ini dimanapun, kecuali jangan dibawa kamar mandi sahabat ya. Nggak boleh. Itu hubungi aja di nomor admin di nomor 0813 9772 3334. Saya ulangi 0813 9772 3334. Jadi ini saya akhir dulu, kita lihat aja perkembangannya Pak Randy gimana. Yang penting tonton terus, pantengin terus channel Mas Ri Official. Jangan lupa di like, komen, serta subscribe dan di share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Baik sahabat, saya Al-Fakir Mas Ri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moco salawat, tinggalkan maksiate, ojo lali sholat karo sedekah. Salam sayang kubur semuanya.